Satu Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan 34. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari-hari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikarunia damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yahudi dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari dan sampai Batseba seumur hidup Salomo. Lagi pula, Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi suatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa, dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esai itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bapa, kami sujud menyembah Engkau, karena tema hari ini adalah semua seizin Tuhan, dan judulnya adalah berbicara dengan binatang mengenai kesaksian hamba selama di luar negeri. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Urapilah lidah bibir hambamu ini, karena kami tahu bahwa milik Engkau adalah milik hamba. Dan kami percaya kalau hamba adalah milikmu, maka benar jemaat semua adalah milikmu.
Berilah kuasamu dan bicaralah engkau. Tegurlah kami bila kami salah. Urapilah lidah bibir hambamu, sehingga apa yang kami bicarakan bukan berkhayal, bukan mengada-ngada, tapi itu sungguh-sungguh terjadi. Dan kami percaya bahwa kuasamu tidak bisa diukur dengan pikiran, tapi hikmat dari surga yang akan menerangkan segala sesuatunya seperti Raja Salomo. Terima kasih Tuhan. Maka urapilah ruangan ini, sucikan dengan darah-Mu, sehingga penguasa-penguasa, roh-roh kejahatan yang mengganggu jalannya firman Tuhan patah dalam nama Tuhan Yesus. Maka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau mementeraikan hamba-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, beri kemuliaan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Sukacita Allah beserta kita. Amin. Biarlah kita mengakhiri kehidupan ini di bulan Maret, ya. Kita ada di dalam pertengahan, tapi kita tahu bahwa bulan bertambah bulan, saudara. Hari bertambah hari juga. Jam berjalan, semuanya akan berubah. Tapi kita tidak boleh berubah mencintai Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu mengasihi kita semua, saudara. Kenapa? Karena Allah mengangkat hidup manusia itu tidak melihat pangkat dan derajat atau kemampuannya. Tetapi Allah memberikan kuasa ketika kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangannya. Amin. Kita sadar bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan perhatikan kisah Raja Salomo, saudara. Raja Salomo memiliki suatu pengetahuan, saudara, yang tentang berbagai hal, termasuk tentang hewan, burung, binatang melata, ikan, dan seolah-olah ia bisa berbicara atau memahami tentang mereka. Ya, jadi Raja Salomo ini, kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti ada kuasanya yang bekerja. Jadi kita ingat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 33, saudara, kita ambil itu ayat, berbunyi begini. Ia bersanjak itu berpuisi, ya saudara, dan mengutarakan isi hatinya tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Nah, ini yang kita ambil ayatnya. Kenapa? Karena di sini kita tahu bahwa tidak hanya sekedar pengetahuan saja, saudara, tapi ayat ini menyatakan bahwa Salomo berbicara dengan hewan secara verbal, ya, melainkan ia memiliki pemahaman mendalam dan pengetahuan yang luas tentang mereka. Jadi kita tahu bahwa sementara di dalam Alkitab Yunani, saudara, yang disebutkan Salomo itu memiliki pengetahuan tentang hewan, ya, dan burung, bahkan binatang melata maupun apa yang ada di sekitarnya. Mari kita sama-sama menyimaknya, karena itu penting buat kita, saudara. Kenapa? Karena kecerdasan dan kebijaksanaan yang Salomo punyai itu, saudara, itu adalah tentang bagaimana Tuhan itu mencakup, ya, menaungi, menjamah setiap orang dalam bidang apapun, ya, bisa pengetahuan, ya, termasuk di dalam alam semesta ciptaan Allah. Mari kita menyadari juga bahwa kecerdasan Salomo ini, saudara, itu sangat luar biasa sampai terkenal, ya saudara. Dan bidang ini adalah bidang yang
Tuhan sudah berikan kepada Raja Salomo. Marilah kita akan sama-sama menyimak apa sih untungnya. Ya, saya ketika awal mula membaca ini, saudara, itu zaman saya belum menikah. Ya, saya mikir apa ya caranya ngomong-ngomong binatang itu. Itu saya cuma hanya gitu. Wah, gak masuk akal itu saya ya. Aneh loh. Itu saya pribadi. Tapi Tuhan dengar saya. Hambaku. Ya, hambaku bukan gitu. Kita doa. Ada satu suara yang lembut yang mengena hati saya dan saya bisa nangis. Hambaku katanya. Janganlah kamu menilai sesuatu itu seperti orang sakti atau punya ilmu. Karena roh hikmat dan pengetahuan yang dari Bapakku itu dahsyat. Oh ya Tuhan. Tapi kan saya tidak tahu. Oh ya Tuhan. Apakah kamu percaya? Setengah. Karena saya tidak bisa ngerti loh bahasanya apa kan. Apakah kamu menganggap itu dibuat-buat? Enggak. Tidak. Saya percaya. Karena setiap firman yang di dalam Alkitab itu punya kuasa. Bagus, kata Tuhan. Berarti kamu tidak melihat kesaktiannya Raja Salomo kan? Enggak. Kamu lihat apanya? Lihat dia setia. Apakah kamu setia? Ya, saya mau belajar setia. Kalau gitu, pantaskah kamu tidak percaya dengan Salomo, dengan kisah-kisahnya? Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya tahu bahwa hal ini tidak mudah. Tapi saya bersyukur karena saya bisa mendengar dan membaca bagaimana di dalam satu raja-raja ini menguatkan saya bahwa tidak ada barang mustahil di hadapan Allah. Benar. Ketika kamu menghargai Bapakku, setiap tetes air matamu berharga di hadapan Allah. Tapi ketika kamu tidak percaya, bukan Allah yang menghakimi, tapi iblis menyeret kamu jatuh di dalam dosa. Saya jatuh, saya nangis, Tuhan ampuni saya. Bukan berarti saya tidak percaya, tapi saya bingung. Apa sih? Dan bagaimana itu rasanya? Tapi Tuhan tidak jawab. Mengalir aja anakku. Nah, setelah saya koma, saudara, setelah saya koma, dan Tuhan pulihkan saya, roh saya itu sering keluar. Jadi pada saat saya konselingan sudah bilang ya, kenapa harus puasa? Karena saya juga bisa cepat jalannya ke tempat di mana Tuhan tunjuk. Saya ini kok aneh ya, hamil kok gugur terus. Nah itu rohnya dibawa. Lihat rumahnya, ternyata ada roh. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, suatu ketika Tuhan itu bukan iming-iming, tapi Tuhan itu kalau bukan seizinnya, maka saya juga tidak mengerti. Siapa yang mau? Tidak ada urus saya dengan binatang-binatang itu. Karena yang saya anggap adalah ketika saya punya ayam 2, satunya punya adik saya laki, satunya saya. Punya adik saya mesti mati, punya saya tidak mati. Bahkan bertelur dan beranak-anak. Apa perbedaannya? Saya tidak mikir. Ternyata setelah saya tahu bahasa binatang, barulah saya tahu. Ternyata kalau kita doakan, saudara, itu beda. Tuhan itu menjaga keselamatan ayam itu. Bukan keselamatan untuk masuk surga. Karena kalau binatang, dengarkan sini, kalau binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak punya roh, tidak punya apa? Dia hanya punya apa? Punya, bukan jasad ya, punya bentuknya dan nafasnya, kehidupan. Paham ya saudara? Beda dengan manusia. Manusia punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Nah mari kita masuki tentang kesaksian saya. Pertama kali Tuhan tunjukkan saya di saat saya makan, di meja makan.
karena memang kondisi lagi menurun keuangan, karena papa kan habis jatuh. Jadi orang berada jatuh itu tidak enak. Ya saudara, itu hukum dunia. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Itu hak mereka kalau menjauh. Jadi saya yang ada di meja makan hanya nasi. Ya. Nasi itu bisa dibagi dengan adik saya. Pertama, kedua, tidak ada masalah, saya doa. Tapi saya mendengar sesuatu, saudara, yang berteriak-teriak. Itu setelah saya koma, ya. Hambaku, hambaku, hambaku. Tapi saya pikirkan, saya tidak halusinasi. Jadi pertama saya makan nasi, itu saya tidak mau dengerin dah. Tapi yang kedua malam, jadi kita makan 2 kali aja. Itu ketela. Tahu ketela rambat? Tahu ya ibu-ibu, ketela rambat yang warna ungu, kadang kuning. Ketika saya makan sampai habis, kulitnya masih ada. Kan masih ada lapisan yang ada dagingnya dikit ya, tidak mungkin sampai kulitnya aja, pasti ada sedikit-sedikit. Hambaku. Pada saat saya mau naruh di sampah, itu saya dengar itu. Terus saya mulai memperhatikan. Ternyata di ujung pintu situ ada semut yang agak besar, hitam. Dia tangannya begini dan panggil-panggil. Dan saya bingung. Tadi awalnya saya cuma hanya halusinasi saya. Hanya saya berdoa, iki watak iki semut jadi-jadian. Betul tak? Mana ada semut bisa ngomong kan gitu. Hanya saya berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan. Ini apa? Semut kok bisa ngomong? Kayak gitu ya. Saya bilang, Tuhan tolong, saya nyanyi, menyembah, lama-lama malaikat ada di samping saya. Dalam roh itu saudara. Kalau roh itu bisa ketemu malaikat. Kalau Tuhan izinkan, ya dengarkan. Kalau Tuhan izinkan, aku puasa sampai 100 hari, sampai 1000 hari mungkin ya. Kalau malaikat, kalau Tuhan izinkan, pasti akan bisa. Jadi itu seizin tuh Tuhan. Saya kaget. Malaikat kenapa? Lihat, itu semut minta tolong sama kamu. Itu lapar dia. Ayo kasih makan. Tidak ada makanan. Itu yang di genggamanmu kan masih ada sisa. Kasihkan ke dia. Hanya saya kasih. Pada waktu saya kasih, saya berdoa. Nah ini sudah. Makanya kalau sudah mau apa-apa, berdoa. Tuhan sucikanlah makanan ini. Saya tak tahu ini bisa dimakan atau tidak. Tapi kasihan semut ini lapar. Saya bayang semut lagi kecil, saya dikasih saupil tok. Itu kan sebenarnya enggak saudara ya. Jadi saya ambil yang gemuk itu kulitnya masih ada kan, kulit arinya dia saya lepas, saya ambil, saya kasihkan taruh ini. Saya makan. Jadi itu saya pergi. Malaikat tungguin dulu. Nah, kenapa? Semua tidak akan bilang sama kamu. Tidak usah bilang terima kasih buat apa? Kok kamu sok tahu? Tahukah kamu maksudnya? Nggak tahu. Jangan mendahului Tuhan. Oh iya Tuhan. Itu saya diam. Tak tunggu sampai nyamun. Tunggu nih. Tuhan sedang melihat dan menguji apakah kamu masih setia. Saya diam. Ngantuk saudara. Ini semua dalam hati saya kecil lama ini. Tuhan tahu loh. Kamu capek. Enggak Tuhan. Kok bilang cik lama ya? Maaf Tuhan. Begitu. Tak tungguin. Biasanya dia mengangkat. Jadinya ada tembok. Dia coba angkat gini. Perutnya gendut. Ya kan ada 2 gitu. Tahu lihat semut ya saudara ya. Kan perutnya ada 2. Terus saya gini. Kenapa itu malaikat? Oh ya aku lupa kata malaikat. Belum tak buka kronologinya. Tak buka ya, tak singkap yang tersembunyi. Tak buka, begitu buka saya bisa dengerin. Lihat kita. Ini kan perutnya. Lihat, ini perutku sudah besar gitu. Terus saya gini kok lucu banget ya semut ini ya bisa kesana kesini gitu. Terus saya bilang, iya berarti kamu pasti besok tak kasih lagi. Tidak perlu. Aku tuh sedih. Kenapa?
apa? Dalam hati saya, punya buat rumah semut kayak opo itu bayangan saya. Tapi semut itu ternyata cerita bahwa hidupnya dia itu banyak masalah. Ini kasih rumah dihancurkan sama manusia. Di sini kasih apa? Dimatiin turunannya gitu. Hanya saya gini. Terus saya tanya sama malaikat, terus ya apa? Nek kamu sudah kayak gini, apa yang kamu lakukan? Jadi doa. Ya wis doa. Terus ya apa caranya panggung bareng tangan saya segini, kepala saya segini, kepinjal takutnya. Sudah doa aja. Doa saja, doa dengan nama Tuhan Yesus sucikan darahmu, biarlah semutnya akan hidup bahagia. Dan saya tidak tahu kemana arahnya. Amin. Saya tahu. Lama, mungkin sudah 1 bulan, 40 hari, sudah pokoknya sudah lama, tidak tahu. Panggil-panggil saya di atas, sudah di pohon. Hambaku, hambaku. Saya lihat, banyak baris sudah. Ini turunanku. Oh, kamu tinggal di atas loh. Iya, tidak ada yang ganggu. Tuhan baik atas doa. Tuhan baik atas doa, Tuhan jawab. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Semut itu saudara. Tuhan baik. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Ya. Saya akan langsung kesaksian karena ini terlalu panjang juga. Saudara, saya akan singkat aja ya. Suatu ketika, saudara, saya akan baca karena saya tidak tahu tanggalnya. Tanggal 6 Maret 2025 saat saya makan pukul 8.50 di sana, ini aja di luar negeri. Saya tidak berbuka puasa karena pukul 9 kan kita mesti puasa dari jam 6 sampai jam 9 terus berbuka puasa. Hanya saya ambil makanan yang saya suka. Terus saya itu ngelihat itu di depan tuh ada pohon. Saya tuh suka hijau-hijau, saya lihatin. Loh, saya gini-gini kan mata. Kok ada rusa ya? Apa mata saya ini bisa ngeker gitu? Kok ada rusa tuh? Hanya saya diam. Itu bayangan aja. Saya doa. Tapi ini mata sama kepala harus gini. Lihat ke sana. Jadi saya terpaksa tidak makan, tak lihatin. Begitu tak lihatin, ternyata saya ditunjukin Tuhan dengan jelas sekali bahwa rusa itu mengeluarkan air mata dan sedih. Akhirnya saya gini, Tuhan, apa yang kau mau? Tak buka anakku. Semua kisahnya dibuka, yang terselubung dibuka, yang tersembunyi, yang manusia tidak bisa apa-apa dibuka. Hanya saya bisa dengar suaranya rusa itu. Hambaku, gitu, sedih, hambaku, gitu. Loh, kenapa kamu? Tak lihat kaki oto, matai oto, cantik lagi, jadi bagus pokoknya. Kenapa? Ya ini, nanti sebenarnya tuh ada kijang kecil, rusa kecil, itu mati sudah, karena saya lihat tidak ada nafas, jadi mati. Akhirnya dia bilang gini, aku tadi sudah berdoa. Aku bilang sama Tuhan, tolong Tuhan temukan aku orang yang bisa mengetahui. Karena ini anakku mau tak bawa di satu tempat, di tempat hutan itu ada satu air terjun, tapi di balik itu ada gua, dan gua itu sangat-sangat angker dan sakti katanya. Siapapun yang datang ke sana pasti dijawab, tapi aku takut, dia bilang gitu. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Terus dia tanya, hambaku, boleh nggak anak ini yang mati ini tak bawa ke tempatnya gua itu supaya ada kesembuhan? Ada mati saya itu. Enggak, aku pengen hidup. Sudah bertahun-tahun aku enggak punya anak. Sekarang punya anak mati. Boleh enggak aku ke sana, tolong bantuin aku doa. Saya tanya sama Tuhan. Jadi saya enggak berani, saudara. Siapa tahu itu jadi-jadian. Ya toh, transfer ke saya. Saya bilang, Tuhan ini apa? Justru itu kamu jangan makan dulu. Itu supaya kamu berdoa. Ya, saya doa. Tuhan, tak serano. Apa yang terjadi di tempat air terjun itu? Ternyata saudara, banyak lintah, banyak ular, mengap-mengap. Jadi kalau orang masuk situ disedot semua orangnya. Orang pulang ke rumahnya tidak ada. Nah, ini kan binatang. Tuhan sangat menghargai. Terus
Ia bilang toh, sesuai dengan dosa yang diutarakan. Itu bukan dari Tuhan. Ya sudah, begitu saya ya apa? Saya harus bagaimana? Saya tanya sama malaikat, boleh enggak saya doa no? Doa no. Memang aku suruh kamu berdoa. Nah, akhirnya doa. Tuhan, tak serano anak ini. Saya tidak tahu anak rusa ini kenapa kok mati. Dengan kuasamu saya silakan. Bangun saudara. Bangun tuh. Mama. Gini. Terus senang sekali mamanya. Dia bilang, aduh aku terima kasih. Sampai mencak-mencak gitu saudara. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan kau baik sekali ya. Sekarang kamu boleh makan. Sebentar lagi kamu pergi. Ya, terus saya kembali, saya makan tuh. Terus saya teriak-teriak, hei hambaku terima kasih ya, tak bilangin seluruh hutan ini, nanti kalau ada hambaku namanya Maria Magdalena, bilang gitu saya, tahu Maria Magdalena nanti ditolong ya kalau ada perlu. Oh enggak usah kayak gitu, saya bilang gitu, enggak perlu, itu adalah Tuhan yang menunjukkan. Dan saya makan. Ternyata mungkin saya bicara, saya kan juga sudah enggak kelihatan apa-apa, terus saya makan. Saya makan, terus saya kembali lagi ke situ kan ngambil minum. Loh, kok aneh? Ya, saya catat terus sampai saya takut, saya takut lupa. Saya catat sudah. Pertama, ada ular belang 1 meter. Duh Tuhan, kok ada ular? Cuma sih, aku ini banyak musuh katanya. Bisa enggak kamu bantu aku doa? Aduh Tuhan, kok ada ular? Ya udah Tuhan bilang, kamu menyesal ketemu ular? Enggak, kan ular juga ciptaan Allah, belum tentu itu setan. Ular sungguhan yang diciptakan. Ya, kalau gitu doain dah. Ular itu tadinya tuh saya ngelihat tuh ya, mukanya sama matanya itu sudah kayak jahat gitu, kayak gigitan, kayak apa, kayak sombong, kayak apa, kan kelihatan dari sorot matanya dan gerakannya tuh kayak nggak pernah berhenti. Ketika saya doakan saudara, ular itu terdiam, kemudian dia pelan-pelan menaruh kepalanya dan dia berkata, Allah engkau baik, hari ini saya percaya bahwa saya memang jahat, ngaku dan sombong, makanya saya tidak punya teman. Mulai hari ini saya tidak mau seperti itu. Gitu sih. Hanya dia hilang gitu aja jalan gitu, bukan hilang plus gitu sudah. Kan itu setan tadi. Hilang jalan dah. Udah ada yang teriak-teriak, hambaku. Tak pikir apa ya? Jadi roh saya itu kembali ke sana lagi. Karena gara-gara nyari hambaku, ternyata di situ tuh ada seperti aliran sungai. Jadi aliran bukan sungai ya. Kalau di hutan itu kan ada air yang mengalir, saudara. Tahu ya, yang kecil itu. Ya. Tak cari, ternyata itu siput emas. Siputnya tuh gila kayak emas, saudara. Saya nggak tahu itu siput apa. Saya bilang, Tuhan ini opo? Oh, kok miliki cahaya? Terus dia bilang, aku ini sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Wah, kayak gitu dia binatang langka. Saya bilang gitu dalam hati saya. Tolong beri saya turunan ya Tuhan. Dia bilang sama saya gitu. Saya ini bukan dokter. Saya bilang gitu. Tapi saya ini hanya hamba, makanya itu tolong bantu saya doa. Gitu. Hanya Tuhan ini apa? Bisa enggak? Doain aja. Saya doain. Begitu doain, sudah. Dia bilang terima kasih ya. Cahaya gini. Tadi itu kan ada sinarnya. Begitu kita doa, ini saudara, satu rahasia. Kalau kalian berdoa, ada kuasa. Doa apapun yang kamu panjatkan, jangan menuntut. Mengalir aja, itu ada kuasanya. Jadi ketika sinar dari keong emas, saya bilang keong emas karena bersinar, ketika sudah didoakan, sinarnya itu tembus sampai ke air. Jadi menembusi air itu, dari air itu jadi bening gitu. Tadi kan saya kan tidak tahu kalau di situ tuh airnya bening kayak apa, tidak tahu. Gara-gara sinar itu saya bisa melihat ada batu kerikil, ada seperti cacing-cacing kecil gitu sudah. Jadi saya menikmati pemandangan itu. Dan saya kagum atas kebesaran Allah di tengah-tengah keadaan saya yang ada di hotel waktu itu. Saya bersyukur. Akhirnya saya diam. Tidak lama saudara.
ada kupu-kupu bentuknya segitiga. Jadi kupu-kupu kan gini ya saya. Ini segitiga gitu. Saya tahu segitiga. Saya bingung ini kupu-kupu kok jadi aneh. Sayapnya tuh sampai ke dada, warnanya kuning kemerah-merahan, minta dijaga, diganggu karena diganggu manusia. Karena lucu tuh bentuknya. Ini juga termasuk langka. Saya bilang Tuhan, kok hari ini kok banyak binatang yang minta tolong ke aku tuh Tuhan. Saya bilang itu. Iki kok dipikir aku kok ya apa nih tuh di dalam mata saya. Iki kok ngoceh-ngoceh dewek ini apa. Mereka tak suruh pulang saya. Aduh ya apa nih, saya nangis dah. Tuhan baik. Akhirnya saya bilang ya ada Tuhan kan tidak mau jadi. Kamu capek? Enggak, saya tidak capek. Saya lebih bahagia. Karena saya melihat ciptaan yang luar biasa. Akhirnya kubu itu tadi bilang minta turunan, sudah kita doa. Setelah didoakan saudara, maaf diganggu manusia. Saya catat saudara karena saya takut lupa diganggu manusia. Begitu didoakan saudara, ada sesuatu yang bersinar di tengah-tengah. Itu kan kupu kan gini ya. Ini ada sinarnya. Dan dia bilang begini, lihatlah kepakku. Dia bilang gitu saudara. Kepakku ini lihat, oh bagus sekali kupu. Jadi saya ngocek-ngocek gitu. Jadi saya itu ya lihat kiri kanan sudah. Ingin lihat di uang aneh ngocek-ngocek dewe itu tuh dalam mati saya. Jadi saya mikir aja, kok untungnya sepi dah. Jadi saya itu juga bersyukur ya. Terus lihatlah, dia menari-nari. Jadi kupu itu menari-nari di hadapan saya. Saya senang Tuhan, kau baik. Ya. Bisa nggak nyanyi? Apa? Suruh nyanyi. Aduh. Ini nanti tambah pikir aneh nyanyi dewek tuh guyu-guyu dewek. Ini apa nih? Saya bilang Tuhan ini apa? Tuhan bilang nggak apa-apa, aku mengalir aja. Aku sudah bentengi kok. Itu saya. Akhirnya saya nyanyi sudah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Diketuk. Ya gini-gini tuh diketuk. Jadi kayak ada seperti bunyi apa ya? Kalau di sini kan ada keyboard ya, ada gitar. Itu kayak ada satu suara seperti puji-pujian gitu. Jadi ada lagunya. Jadi kayak ada lagunya. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak akan bertemu dengan kupu yang bisa menyanyi dan bisa memberikan suara puji-pujian. Saya kagum. Jujur, luar biasa penglihatan itu. Matanya bersinar-sinar ketika didoakan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Biskupunya bilang gini, hambaku, apa? Mari aku antar kamu. Kenapa? Aku punya teman. Di mana? Sini yo. Terus tak deketi. Sini lagi. Tak deketi lagi. Dia cedek mukanya gitu. Kan mukanya kan segitiga juga, jadi lucu. Kamu tuh ngapain aku sudah deket-deket? Bukan lihat aku, lihat bawah. Oh iya, tak lihat bawah. Ternyata saudara, dia punya teman. Cacing tambang, cacing tanah. Panjangnya 1,5 meter. Bayangin. Jadi saya tuh tidak tahu kalau panjangnya 1,5 meter ya. Terus mulutnya besar sekali. Dia bilang, hambaku. Untuk ceblek, hambaku. Jangan deket-deket. Karena saya gilo. Tahu gilo itu? Lihat kayak ular, rembek gitu kan. Jadi saya merinding semua, tapi saya memberanikan diri. Maaf ya, di situ aja bisa. Kamu itu cacing apa ular gitu no. Terus ya membalikkan gitu. Dia bilang aku ini loh cacing. Ya bentuknya bulat. Jadi bulat kayak gini. Kayak ular tuh ininya putih gitu. Nih aku bulat gitu. Terus saya bilang, oh, baik sekali ya. Kamu ngapain? Aku tuh pengen punya anak, tapi susah sekali. Dia bilang gitu. Tapi matanya gini kan. Tahu mata orang mau tidur? Ini kan nutup ini. Aku pengen punya anak. Kayaknya saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Doakan. Saya doakan. Begitu didoakan saya. Nah, ekornya itu melingkar gitu ya saya. Terus hampir mendekati saya di sini, badan di tempatnya sini. Jadi maksudnya saya tahu. Maksudnya itu dia mau minta tolong kupu untuk naikkan ke atas di depan ini mau didoakan. Saya kan juga
Takut tuh saudara, tapi saya merem, nggak tahu. Jadi dia sudah naik saudara, loh gini. Jadi dia kupu itu diangkat, digigit, terus dinaikkan ke atas gini. Loh, saya kan nggak ngerti saudara. Kok pada dalam hati saya ini kok ada sesuatu ya, tapi nggak tahu apa itu bayang. Coba deh saya melek itu, buka mata mungkin saya jerit. Karena itu kan panjang dan kian kayak geli tuh saya, kayak pliket-pliket. Jadi naik ini, dinaik sampai kupunya tadi. Dalam nama Tuhan, kau jemaat Tuhan, tutup dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati selalu. Amin. Pok, jatuh. Terus saya bingung, apa tadi yang jatuh? Ditunjukin kayak layar lebar. Loh. Tadi itu jadi di dekat hidung saya ya Tuhan. Iya, lah kenapa? Lah kan perutnya harus didoain. Ya. Tidak bisa apa-apa saya. Karena Tuhan yang suruh naik, perutnya didoain. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah putus asa. Jadi hidup manusia itu saudara juga tidak boleh putus asa. Akhirnya apa? Menghambat semua. Itulah yang saya tahu saudara. Masih ada lagi satu kesaksian saya tutup ya. Karena saya ingin saudara tahu. Setelah didoakan, dia sukacita, dia masuk ke tempat lubang itu dan dia keluarkan. Dia keluar lagi dan dia bilang, matanya saudara, ini buka lebar saudara. Saya bilang, ada apa kamu masuk? Saya melihat di dalam. Saya takut nanti ada yang ganggu saya. Siapa yang ganggu? Tidak tahu. Saya selalu punya pikiran, kok rumah saya hancur. Nah, karena kamu khawatir. Saya itu kayak orang ngobay dia. Karena kamu khawatir. Tidak sengaja. Kita tuh tidak sadar ngomong sudah jari dua-dua gini. Karena kamu tidak. Jadi ini ngomong nih. Ya, karena kamu kan tidak sadar. Iya makanya aku tuh. Nah terus ini ular cacing nemplek di mana kan gitu. Nah ini nemplek di baju gua tapi kan. Bagus. Itu roh. Kamu tuh roh tidak bisa ditempeli. Oh iya ya sih Tuhan. Baru sadar. Makanya kan bayangan saya ini kenapa kok sampai ngomong gini. Ternyata cacing ini juga haus akan hadirat Tuhan lewat doa-doa, lewat kita bisa berkomunikasi. Nah yang terakhir saudara, setelah saya sudah bebas, tada, sekarang waktunya saya masuk kamar, ya itu baru satu langkah, hambaku, mana di atas burung mungkin ya, ternyata lintang di pohon, persis. Bentuknya kan tidak tahu kalau itu lintang. Bagus saudara, warnanya kayak saya tahu daun sirih putih hijau, nah kayak gitu. Loh, apa ini? Lintang saudara, segini lah. Saya bilang loh, kamu ngapain? Iya, aku tadi melihat semua, enak ya di doa itu dia bilang gitu. Aku pengen lihat ini warnaku. Dibuka. Jadi ini kan bagus nih, dibuka gini malik. Ternyata saudara, warna hijau itu jadi coklat dan orang tuh panuan saudara, mengerupas muka. Terus saya tanya Tuhan kenapa, kan dia ada kelainan warna. Dia diejek dengan teman-temannya. Aduh Tuhan, ya udah kita doa. Ya doa, saya bilang gini Tuhan. Apa yang saya berbuat dia di atas, maksud dia harus jatuh, enggak usah. Kamu yang tak bisa. Apa? Saya tiba di sana. Ya Tuhan kalau bicara kan apa seperti Tuhan mau ya, saya naik ke atas. Jadi seimbang. Pohonnya di atas, saya jadi di atas. Jadi ini kayak orang ngomong gini, ya doa. Begitu amin, dia bilang, saya percaya pasti aku sembuh. Hanya dia bilang terima kasih ya. Nanti aku ceritain kalau aku sembuh. Oh tidak perlu, dia datang di tempat saya repot ya. Tidak perlu ya. Terima kasih, pasti kamu harus bisa ya. Ya udah ya jalan. Sepanjang jalan itu saya mikir, yo sopo sih mau ngomong binatang, betul nggak? Siapa sih mau? Tidak ada urusan toh, betul nggak? Kenapa Tuhan izinkan? Karena kuasa Allah tidak bisa dipikir dengan logika. Dengan kejadian itu saudara, saya sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu sempurna. Dan sekeliling yang saya lihat itu
beda hutan yang kita lihat dari yang saya rasakan. Luar biasa. Jadi, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, saudara, yang penting bukan kesaksian yang heboh. Saya itu bukan hak saya, itu seizin Tuhan. Kalau saya tidak diizin, sampai medet gini, tidak mau sudah bahasanya. Kalau Tuhan izinkan, pasti saya bisa tahu itu rancangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, saudara alami, itu bukan suatu kebetulan. Amin. Saudara harus bergumul dan jangan putus asa karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita harus berjuang. Amin.